keberatan apa ya? Tadi dengar, udah. Timbul itu. Udah ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. 88,9 Raya FM Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Hai, halo, selamat pagi sahabat Raya, apa kabar? Senang banget di kesempatan pagi hari ini menyapa ruang dengar Anda kembali program Dunia Wanita setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan seperti biasa program ini tuh saya nggak pernah sendirian, selalu ada sahabat-sahabat wanita saya yang juga akan menemani kita pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Ada Dokter Puput pagi ini yang kembali menyapa ruang dengar Anda. Selamat pagi Dokter Puput. Selamat pagi Mbak Dina, apa kabar? Kayaknya Mbak Dina tenggorokannya Iya nih, ada masalah nih ya. Memang lagi musim ya, karena cuaca ekstrim. Pagi biasanya hujan, siang panas kentang-kentang. Selain waluh ternyata ada kentang ya, ternyata yang musim hari ini. Waluh. Oh iya. Iya benar. Apa sih? Kan kentang tadi Oh iya, bilangnya ya kan. yes. Panas kentang. Hot potatoes. Tapi hari ini Mbak Dina, selain kita ini berdua cewek-cewek, walaupun acara ini Dunia Wanita, tapi kita selalu membutuhkan pria di samping kita, benar nggak sih? Betul. Salah satunya beberapa teman-teman, Benar. beberapa teman-teman kita praktisi ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita on pagi hari ini juga laki-laki. Betul. Tentunya hari ini narasumber kita juga gagah. Oh iya. Makanya saya pagi ini semangat. Oh gitu ya? Karena salah satunya narasumber saya ini, narasumber kita pagi hari ini tuh dokter spesialis saya dulu. Oh gitu. Jadi reuni ini ceritanya. Selamat pagi, assalamualaikum Dokter Rodi Bakarman. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Dokter Rodi Bakarman. Ya, beliau ini spesialis bedah di Rumah Sakit Yasmin. Betul. Jadi hari ini kita akan berbicara, diskusi ya dok ya, belajar. Gimana sih? Kenapa dokter? Ngobrol. Oke. Dokter Rodi ternyata ini ya suka ngobrol ya. Saya nggak nyangka loh. Saya kira cuma cewek-cewek ini aja yang suka ngobrol. Iya. Ternyata dokter Rodi juga suka ngobrol. Betul. Jadi pagi hari ini sahabat Raya kita akan membicarakan tentang hemoroid. Apa itu hemoroid? Hemoroid ini bahasa gaulnya itu wasir ya dok, betul ya dok? Oh wasir. Wasir itu ada di setiap olahraga loh. Itu wasit. Oh wasit. Mohon maaf ya sahabat Raya, kadang-kadang gangguan tenggorokan bikin ngomong juga sedikit agak ini ya, keselip ya. Bikin mikir agak sedikit lambat. Oh gitu, oke. Atau yang bahasa kerennya lagi dok, kalau di Banyuwangi itu seringkali disebut ambeien dokter. Ambeien gitu. Oh, jadi hemoroid itu ambeien atau wasir yang dikenal sama masyarakat umum. Betul sekali, benjolan yang ada di ANUS. Oh, anus. Tapi pagi ini kita nggak ngomong jorok ya dok ya, ini kan belajar ya. Ini pengetahuan. Jadi dokter, hemoroid atau wasir atau ambeien itu apa sih dokter? Iya, hemoroid, wasir, ambeien, banyak nama tapi sebenarnya penyakit yang sama. Itu adalah adanya pelebaran pembuluh darah di daerah dubur atau daerah anus. Nah, adanya pelebaran ini menyebabkan terjadinya benjolan. Baik. Benjolan ini bisa keluar pada waktu pasien itu pada waktu BAB. Iya. Dan kalau masih stadiumnya ringan dia bisa kembali lagi. Baik. Oke. Tapi kalau sudah stadiumnya berat bisa tetap di luar terus bisa dilakukan. Aduh dok, itu rasanya masya Allah sakit banget loh. Ya dokter ya. Terus saya jadi Nyeri pasti. Iya. Nyeri sekali. saya jadi apa? Tapi boleh Berubah posisi duduk. geli ya, geli. Iya, kebayanginnya aja gila, apalagi yang menderita itu gitu, pasien. Dokter tadi kan menyebutkan ya dok ya. Ini benjolannya itu tergantung grade-nya gitu ya dok ya. Ya. Sebelum kita ke sana nih dok, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita tuh sampai bisa punya benjolan wasir ini di
Apa anus itu dok? Pembuluh darah di tubuh ini semua orang punya. Oh iya dokter. Nah, kenapa dia bisa melebar? Seperti saya katakan, ambeien ini pelebaran pembuluh darah di daerah itu. Kenapa dia bisa melebar? Itu karena adanya peningkatan tekanan. Gitu. Baik, oke. Tekanan meningkat dari mana? Penyebab yang terbanyak tersering itu adalah gangguan pola BAB. Oh wow. Orang yang BAB-nya sering keras. Sering keras, nggak mau makan sayur gitu juga ya dok ya? Kurang minum air putih. Kurang minum air putih. Akhirnya setiap kali BAB dia harus mengejan. Oh. Mengejan, akhirnya tekanan di situ meningkat. Pembuluh darah ini nggak bisa mengalir dengan baik, dapat jadilah ambeien. Oh gitu. Yang kedua, peningkatan tekanan yang juga bisa terjadi aktivitas. Sering angkat berat. Sering angkat berat. Ya, itu juga bisa binaraga. Ya. Oh. Atau yang iya, ketiga, silakan dok. gangguan pola kencing. Pasien-pasien prostat Oh yang gitu tidak dok. segera berobat. Iya. Pria-pria sepuh yang gangguan prostat, kencingnya susah, jadi tiap kali kencing dia harus mengejan, itu juga akhirnya bisa jadi ambeien juga. Oke. Kemudian pasien batuk lama. Betul, ini ya PPOK gitu ya, obstruksi. TBC itu juga bisa jadi ambeien juga. Oh iya. Dan satu lagi untuk wanita ibu-ibu hamil Nah, yang melahirkan. betul dokter. Oh, itu beresiko juga dokter. Iya. Meningkatkan karena adanya bayi di situ. Itu nomor satu menekan pembuluh darahnya sehingga pembuluh darah yang di bawah itu menjadi terbendung. Melebar pembuluh darahnya dan peningkatan tekanan pada waktu melahirkan itu juga luar biasa. Iya betul, apalagi kalau normal kan dia kan harus ngejen banget gitu kan. Wah luar biasa. Tapi ini tadi dokter Rodio sebelum kita mulai ngobrol live-nya cerita tentang internal dan eksternal dok. Ya. Itu bisa dijelaskan sedikit nggak dok kira-kira? Pelebaran pembuluh darah ini, jadi strukturnya pembuluh darah ini memang ada yang lokasinya itu lebih keluar, ada yang di dalam. Nah, kalau yang di luar yang melebar itu kita menyebutnya ambeien atau hemoroid eksternal. Yang di luar. Yang di luar. Baik dok. Ya, kalau yang di dalam internal. Oke. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau yang di luar, yang pertama dia di luar terus. Yang di luar terus ya dok, tidak akan pernah masuk ke dalam ya Tidak dok pernah ya, masuk di ke luar. dalam. Dia di luar terus. Jadi maaf dok, di luar itu pas di mulutnya anus itu. Betul. Oh Di baik. situ dan pembungkusnya itu kulit. Baik. Nah, Rasanya nyeri dok ya kalau misalnya di luar. yang di luar itu lebih sering jalannya itu nyeri. Karena apa? Iya. Karena pembekuan darah di ambeien itu lebih sering terjadi yang di luar. Oh gitu. Ya. Baik. Kalau yang internal yang di dalam itu keluhan yang tersering itu adalah adanya benjolan. Iya. Jadi benjolan ini tadi sempat disinggung mengenai stadiumnya ya. Betul. Nah, ada 4 stadium untuk ambeien yang di dalam. Oke. Nah, stadium 1 itu benjolannya di dalam aja, tidak keluar. Jadi di dalam aja tapi nggak keluar ya. Baik. Yang kedua, pada waktu BAB dia keluar, setelah itu masuk sendiri. Oh, otot yang kedua bisa masuk Bisa sendiri. masuk sendiri tanpa Baik. dibantu. Ya, baik. Stadium 3 Iya dia dok. keluar dan harus didorong dengan tangan. Oke, kalau tiga harus dibantu untuk Ya. masuk lagi dengan tangan. Baik. Nah, kalau stadium 4 itu sudah nggak bisa dimasukkan sendiri. Oh ya Allah. Biasanya timbulnya nyeri pada ambeien yang internal itu Iya. stadium 3 akhir atau 4. Oh begitu, karena dia sudah keluar ya dokter ya. Kenapa? Kenapa dokter? Karena pembekuan darah di yang dalam ini lebih jarang terjadi. Pembukuan darah? Jadi gini, nyeri pada ambeien itu Iya. biasanya disebabkan karena adanya darah yang membeku di dalam. Betul. Tadi Jadi dokter ambeien sudah pembuluh darah sebutkan. yang berbelok ya. Ah. Nah, kalau darahnya alirannya itu nggak lancar karena berbelok-beloknya dan dia membeku, itu nyeri. Oke. Nah, kalau yang di luar itu lebih sering membeku. Iya. Oh. Yang di dalam lebih jarang membeku, Jarang. tapi Jadi sering sangat lebih sering terjadi pergerakan. Nah, oh iya. Makanya dokter, pasien saya tuh sering banget datang ke sini itu dengan anemia yang dengan penyebab tanda tanya. Setelah diperiksa macam-macam, pas nggak sengaja ternyata ada wasir, mungkin grade 1, grade 2 gitu ya dok ya. Kadang-kadang pasien malu mengatakan.
Oh gitu. Bahwa BAB-nya berdarah. Oh Ya, baik. dikejar pada waktu BAB di mana itu bisa karena pembuluh darah di daerah lutut itu Iya. memang alirannya apa ya, pembuluh darahnya cukup besar, alirannya keras sehingga kalau sampai ada luka di situ ya perdarahannya cukup banyak. Oh gitu, iya betul. Makanya kalau sampai pasien bisa jadi anemi seperti yang dokter Puput tadi, Iya. benar. Oke. Sebenarnya itu nggak cuma malu dokter, tapi mungkin karena sekarang ini kan kita ya Mbak Dina ya, toiletnya itu kan langsung di flush gitu ya dok ya, dan kita nggak pernah ngecek namanya jasad yang kita buang tiap hari. Jadi Iya, ya udah betul, di flush betul, gitu betul. kan, tiba-tiba tahu-tahunya adalah anemia. Jadi mungkin untuk kita yang ada di rumah atau ini kan ilmu baru ya dokter ya, selain penyakit-penyakit anemia yang mungkin kurang makan atau yang lain, itu salah satunya wasir ya dok ya, yang tidak ketahuan itu bisa juga menjadi penyebab anemia karena perdarahan kronis ya dok ya yang lama. Dan perdarahan itu bisa terjadi di semua stadium. Oh gitu dok. Ya, nggak harus menunggu stadium yang berat untuk terjadi Oh, perdarahan. oke. Boleh satu pun yang internal bisa ya dok ya. Pun bisa. Oke. Dan penyebab nyerinya itu ternyata karena adanya darah yang terbendung di dalam membeku di dalam pembuluh darah merah tadi. Kalau darahnya belum membeku, bisa-bisa pasiennya nggak nyeri. Oh cuma terasa gitu aja ya dok ya masaknya Dia gitu. merasa ada benjolan. Ya apalagi kalau yang sudah stadium 2, 3 tadi ya, 2, 3, 4 ya, dia terasa ada benjolan. Kalau 4 pasti nyeri. Iya. Kalau 2, 3 itu kadang-kadang nggak nyeri, dia bilang ada benjolan. Kadang-kadang sakit, kadang waktu duduk terasa. Iya, tertekan nggak enak gitu ya. Iya betul, nggak nyaman. Tapi kalau kondisi biasa-biasa nggak apa-apa. Oke. Oh begitu, jadi sometimes aja ya terasanya itu tuh yang stadium awal-awal ya dokter ya. Betul. Oke. Dokter apa namanya? Kalau tadi dokter menjelaskan salah satu penyebab wasir itu adalah sering BAB-nya keras. BAB-nya keras. Ini sering terjadi pada anak saya. Nah, apakah betul dokter semakin banyak anak itu beresiko memiliki wasir yang meningkat? Maksudnya semakin banyak anak-anak, Iya, ibu betul. yang memiliki banyak anak. Ibu yang memiliki banyak anak. Betul, kalau ibu yang memiliki banyak anak, ya memang banyak karena lebih sering terjadi peningkatan tekanan. Dan sekali andainya ini terjadi, walaupun dia masih grade 1 dan tidak ditangani, dia akan beresiko untuk membesar. Karena sudah ada sudah ada cacat di situ. Baik. Udaranya sudah nggak normal. Ini ngomong-ngomong ya soal anak banyak ya dok ya. Kan zaman dulu itu memang sering anaknya banyak ya. Banyak anak lah ya dok ya. Lebih dari 5. Jadi kalau yang nggak punya anak nggak punya rezeki. Betul. Terus sering kali itu nanti kalau misalnya si anak ini punya anak dok, terus ya mungkin kayak anaknya 3 gitu. Karena ibunya dulu itu punya wasir, terus si anak ini merasa wah ini keturunan nih, terus saya punya wasir dan kebetulan memang anaknya juga banyak. Menurut dokter, ataukah ada memang evidence base yang mengatakan itu genetik nggak sih dok sebenarnya? Ya, genetiknya itu bukan di wasirnya, tapi di kelemahan pembuluh darahnya. Artinya kalau orang tuanya punya, anaknya lebih beresiko. Oh gitu. Ya, ada resiko itu memang tidak bisa kita singkirkan. Walaupun sekali lagi tidak semua kalau orang tuanya kena, anaknya kena enggak. Iya, ada resiko. Tapi ada resiko karena memang struktur pembuluh darahnya bawaannya memang kurang kuat. Oke. Wow. Sama dengan diabetes berarti ya? Ya beda-beda tipis. Mungkin karena gaya hidup juga ya dokter ya. Mungkin orang tuanya nggak mau minum air putih, kurang banyak, akhirnya anaknya juga ikut sedikit makan sayur, terlalu banyak makan daging. Atau sebaliknya. Gimana dokter? Misalkan orang tuanya dulu pola hidupnya sehat, makannya banyak serat, betul. Orang tuanya selamat nggak kena. Nah, anaknya dia sebetulnya punya bakat tapi nggak tahu. Anaknya pola hidupnya nggak sehat, ya artinya sering keras dan sebagainya, akhirnya timbullah anak. Sementara orang tuanya sebetulnya punya bakat. Tapi lifestyle-nya bagus. Oh gitu, benar juga ya dokter ini. Oke. Jadi intinya kita harus banyak makan serat ya. Dan minum air putih. Iya, tahu ramban ya? Iya. Ramban. Jadi dikit-dikit ngeramban. Iya. Itu yang sering saya jumpai. Oke, Mbak Din kayaknya ada
juga pengen gabung sama kita pagi hari ini, bertanya-tanya seputar dunia kesehatan. Mumpung pagi hari ini kita bersama dengan Dr. Rodi nih, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Yasmin. Nanti bisa juga bergabung lewat line WA ya. Iya, bisa langsung ke WA-nya Raya FM. Oke. Nanti kita akan informasikan selepas jeda pariwara. Oke, kalau gitu deh. Jangan kemana-mana dulu ya.